Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas tentang pengelolaan biaya pendidikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Jahra Paniraihan dengan NIM 205140004 dan rekan saya yaitu Nisa Nuraisa dengan NIM 205160012. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi dan prinsip, proses dan langkah-langkah serta ruang lingkup dan dimensi. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan biaya pendidikan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen menurut Udaya 995 memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasi atau organizing, memimpin atau leading, dan mengendalikan atau controlling. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Jadi, manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat formal. Pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup di dunia pendidikan. Pentingnya biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh untuk tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Nanang Fatah mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari 2 sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh dari setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental yang diterima dari berbagai sumber resmi. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan digolongkan menjadi 3 jenis menurut PP nomor 48 tahun 2008 pasal 3, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggara dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan non-personalia, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Yang kedua, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, atau penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Serta biaya pribadi peserta didik, yaitu biaya personal yang dikeluarkan oleh keluarga dari peserta didik, yaitu meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan sekolah. Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien. Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Untuk itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik. Menurut Mulyono, mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap, serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapat pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efektif dan efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan pendidikan.
Melalui kegiatan pengelolaan atau administrasi atau manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan biaya pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua yaitu menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang keempat memelihara barang-barang atau aset sekolah. Yang kelima minimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah, dan yang keenam menjaga agar peraturan-peraturan peserta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Tujuan pendidikan pada dasarnya bermaksud mengembangkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas dengan cita-cita bangsa berdasarkan falsafah dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga yaitu fungsi pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan, yaitu suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dan sarana yang optimal. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan dengan penerapan. Yang ketiga yaitu evaluasi pembiayaan pendidikan, yaitu dapat diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas, yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Yang keempat yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu transparansi. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi adalah pertandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dilihat dari segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kelima yaitu proses pengelolaan keuangan sekolah. Menurut Suharsini Arikunto menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama penyusunan anggaran atau budgeting, yaitu proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun atau dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua yaitu pembukuan atau accounting, yaitu suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perorangan,
maupun organisasi. Pembukuan merupakan tugas akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan atau auditing, yaitu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengelolaan pendidikan. Yang pertama, menyusun RAPBS. Pada tahap perencanaan, menyusun RAPBS adalah hal wajib. RAPBS merupakan rencana penggunaan sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah selama 1 tahun. Penyusunan RAPBS biasanya melibatkan kepala sekolah, seluruh guru, komite sekolah, staf tata usaha, dan bagian dari komunitas sekolah. Yang kedua, pengadaan dan pengalokasian anggaran. Setelah RAPBS selesai dibahas dan sudah disepakati, selanjutnya ditetapkan menjadi APBS, atau saat ini lebih dikenal dengan istilah RKAS. APBS atau RKAS kemudian dijadikan patokan untuk pelaksanaan segala program sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran sekolah. Pada tahap ini, seluruh rencana mulai direalisasikan. Supaya pelaksanaan anggaran berjalan baik, dibutuhkan pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian ini, akan ada pengelompokan satuan tugas yang bertanggung jawab pada masing-masing hal. Keempat, pemantauan. Pihak yang bertugas perlu memantau pelaksanaan anggaran supaya semuanya berjalan sesuai rencana, terlaksana secara runtut dan diselesaikan sesuai tujuan. Hal ini sangat penting untuk dijalankan supaya realisasi anggaran tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Yang kelima, pembukuan keuangan sekolah. Pada tahap pembukuan, seluruh transaksi keuangan dicatat dengan sedemikian rupa. Seluruh bukti transaksi juga perlu dicantumkan. Dengan demikian, seluruh transaksi bisa terlacak dan jelas berapa nilai transaksinya. Yang keenam, pertanggungjawaban. Pada tahap ini, seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dilaporkan. Menggunakan laporan tersebut, pihak sekolah akan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada sumber dana. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Mengacu pada laporan keuangan, manajemen keuangan sekolah bisa dinilai kinerjanya. Apakah sudah sesuai harapan atau belum? Pihak sekolah bisa melaksanakan manajemen keuangan sekolah yang baik sesuai dengan abad 21 dengan memanfaatkan ICT. Untuk yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan biaya pendidikan. Bidang yang secara umum menjadi ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi 2 bidang kegiatan, yaitu yang pertama, manajemen administratif, yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif, yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi kurikulum, meliputi pembukuan atau pendataan, yaitu jumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, waktu jam yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku-buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang selanjutnya, administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian, meliputi pembukuan atau pendataan, kumpulan-kumpulan surat atau lamaran, mutasi, keputusan, penerimaan pegawai, berkas-berkas pendidikan, daftar umum kepegawaian, dan sebagainya. Yang selanjutnya, administrasi kesiswaan, meliputi brosur, pendataan siswa, dan formulir pendaftaran siswa baru. Yang selanjutnya,
administrasi sarana dan prasarana pendidikan, meliputi buku perencanaan. Kemudian, administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung atau sumbangan, pengembangan pendidikan, uang seragam, uang peralatan sekolah, uang SPP, dan lain-lain. Yang selanjutnya, administrasi unit-unit penunjang pendidikan, meliputi pembukuan, seperti kegiatan BP, perpustakaan, UKS, pramuka, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Yang terakhir, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi pembukuan, seperti perencanaan tata ruang dan pertamanan sekolah, jadwal kebersihan, tata tertib sekolah, jadwal penjaga sekolah, dan sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya, dimensi biaya pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan pendidikan memiliki beberapa model berdasarkan dimensi pokoknya yang dianut, yaitu pertama, dimensi alokasi biaya. Dimensi alokasi biaya sangat terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program, pelayanan dan kelengkapan fasilitas untuk mencapai target populasi. Perhitungan unit cost untuk masing-masing program yang akan dibiayai ditentukan oleh kemampuan lokal atau usaha yang disepakati negara. Yang kedua, dimensi penghasilan atau revenue merupakan presentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber baik pemerintah pusat maupun daerah. Dimensi alokasi secara garis besar dikelompokkan dalam dua model, yaitu pertama, model flat grant adalah sistem pendistribusian dana atas dasar pemerataan yang berkenaan dengan jumlah per murid, per guru, atau kebutuhan lainnya yang sama diberikan tanpa mempertimbangkan variasi biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan maupun program. Yang kedua, model equalization bertitik tolak pada kemampuan membayar atau ability to pay masyarakat. Masyarakat miskin tentunya memerlukan bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang pendapatannya lebih besar. Dengan demikian, sekolah miskin akan memperoleh kesempatan yang sejajar dengan sekolah lainnya yang lebih makmur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.